Allah, ada dua solat yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni solat subuh berjamaah dan solat sunnah tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Solat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah seseorang bangun dari tidur. Waktu terbaik untuk melaksanakannya adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Namun sebenarnya sholat tahajud dapat dilakukan kapan saja setelah tidur, meskipun hanya sebentar. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak ada batasan maksimal jumlah rakaatnya. Dalam kesunyian malam, tahajud menjadi momen spesial untuk menghadirkan ketenangan hati dan memperkuat kedekatan kita kepada Allah. Ini adalah waktu yang penuh berkah, saat dimana doa lebih mudah dikabulkan dan rahmat Allah turun dengan melimpah. Sholat tahajud bukan sekedar ibadah biasa. Ia adalah sebuah kehormatan bagi seorang muslim yang mampu bangun dari tidurnya demi menghadap Allah. Selain memberi ketenangan jiwa, tahajud juga memberi manfaat besar bagi kesehatan fisik, membersihkan dosa-dosa yang telah diperbuat, serta menjadi pelindung dari kesepian di alam kubur kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika mendirikan sholat tahajud, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya doa-doa. Setelah melaksanakan sholat tahajud, ada zikir dan doa khusus yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Inilah zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau mengerjakan sholat tahajud. Zikir yang pertama yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah istighfar ini sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan istighfar yang kedua, yaitu istighfar untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahalazim li abihi wa ummi. Beristighfarlah kepada orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah istighfar tersebut sebanyak 33 kali. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali mengandung keutamaan besar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pahalanya sebanding dengan membaca seluruh Al-Quran. Kemudian zikir yang keempat, yaitu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengharap agar mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak. Salawatnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alin sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk zikir yang terakhir, yaitu membaca doa sabu jagat sebanyak 41 kali. Membaca doa sabu jagat sebanyak 41 kali memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki kita, memudahkan serta melancarkan segala urusan, dan menganugerahkan kehidupan yang penuh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
Doa ini mencerminkan permohonan yang ringkas namun sangat dalam maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dengan mengamalkannya secara istiqomah, terutama sebanyak 41 kali dalam satu waktu tertentu, seperti setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab, seorang hamba akan merasakan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Rezekinya yang lapang, urusannya yang dipermudah, serta ketenangan hati adalah bagian dari rahmat yang dijanjikan Allah kepada mereka yang ikhlas berdoa dan berserah diri kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan atau membaca zikir-zikir tersebut, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah apa yang menjadi hajat Anda selama ini yang belum terkabul. Insya Allah, dengan izin dan ridha Allah, jika kita melaksanakan dengan penuh keyakinan akan kebesaran Allah, tidak akan lama setelah itu hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan izinkan saya mendoakan semoga para sahabat sekalian yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, ampunan atas dosa-dosa, serta terkabul segala hajat dan cita-citanya. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua sholat yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat subuh berjamaah dan sholat sunnah tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah seseorang bangun dari tidur. Waktu terbaik untuk melaksanakannya adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Namun sebenarnya sholat tahajud dapat dilakukan kapan saja setelah tidur, meskipun hanya sebentar. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak ada batasan maksimal jumlah rakaatnya. Dalam kesunyian malam, tahajud menjadi momen spesial untuk menghadirkan ketenangan hati dan memperkuat kedekatan kita kepada Allah. Ini adalah waktu yang penuh berkah, saat dimana doa lebih mudah dikabulkan dan rahmat Allah turun dengan melimpah. Sholat tahajud bukan sekedar ibadah biasa, ia adalah sebuah kehormatan bagi seorang muslim yang mampu bangun dari tidurnya demi menghadap Allah. Selain memberi ketenangan jiwa,
tahajud juga memberi manfaat besar bagi kesehatan fisik, membersihkan dosa-dosa yang telah diperbuat, serta menjadi pelindung dari kesepian di alam kubur kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika mendirikan sholat tahajud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya doa-doa." Setelah melaksanakan sholat tahajud, ada zikir dan doa khusus yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Inilah zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau mengerjakan sholat tahajud. Zikir yang pertama yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah istighfar ini sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan istighfar yang kedua, yaitu istighfar untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahalazim li abihi wa ummi. Beristighfarlah kepada orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah istighfar tersebut sebanyak 33 kali. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali mengandung keutamaan besar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pahalanya sebanding dengan membaca seluruh Al-Quran. Kemudian zikir yang keempat, yaitu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengharap agar mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak. Salawatnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk zikir yang terakhir, yaitu membaca doa sapu jagat sebanyak 41 kali. Membaca doa sapu jagat sebanyak 41 kali memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki kita, memudahkan serta melancarkan segala urusan, dan menganugerahkan kehidupan yang penuh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Doa ini mencerminkan permohonan yang ringkas namun sangat dalam maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dengan mengamalkannya secara istiqomah, terutama sebanyak 41 kali dalam satu waktu tertentu, seperti setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab, seorang hamba akan merasakan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Rezekinya yang lapang, urusannya yang dipermudah, serta ketenangan hati adalah bagian dari rahmat yang dijanjikan Allah kepada mereka yang ikhlas berdoa dan berserah diri kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan atau membaca zikir-zikir tersebut, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah apa yang menjadi hajat Anda selama ini yang belum terkabul. Insya Allah, dengan izin dan ridha Allah, jika kita melaksanakan dengan penuh keyakinan akan kebesaran Allah,
tidak akan lama setelah itu hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan izinkan saya mendoakan semoga para sahabat sekalian yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, ampunan atas dosa-dosa, serta terkabul segala hajat dan cita-citanya. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua sholat yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat subuh berjamaah dan sholat sunnah tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah seseorang bangun dari tidur. Waktu terbaik untuk melaksanakannya adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Namun sebenarnya sholat tahajud dapat dilakukan kapan saja setelah tidur, meskipun hanya sebentar. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak ada batasan maksimal jumlah rakaatnya. Dalam kesunyian malam, tahajud menjadi momen spesial untuk menghadirkan ketenangan hati dan memperkuat kedekatan kita kepada Allah. Ini adalah waktu yang penuh berkah, saat di mana doa lebih mudah dikabulkan dan rahmat Allah turun dengan melimpah. Sholat tahajud bukan sekedar ibadah biasa, ia adalah sebuah kehormatan bagi seorang muslim yang mampu bangun dari tidurnya demi menghadap Allah. Selain memberi ketenangan jiwa, tahajud juga memberi manfaat besar bagi kesehatan fisik, membersihkan dosa-dosa yang telah diperbuat, serta menjadi pelindung dari kesepian di alam kubur kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika mendirikan sholat tahajud, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya doa-doa. Setelah melaksanakan sholat tahajud, ada zikir dan doa khusus yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Inilah zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau mengerjakan sholat tahajud. Zikir yang pertama yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah istighfar ini sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan istighfar yang kedua, yaitu istighfar untuk kedua orang tua kita.
Astaghfirullahaladzim li abihi wa ummi. Beristighfarlah kepada orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah istighfar tersebut sebanyak 33 kali. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali mengandung keutamaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pahalanya sebanding dengan membaca seluruh Al-Quran. Kemudian zikir yang keempat, yaitu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengharap agar mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak. Salawatnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk zikir yang terakhir, yaitu membaca doa sabu jagat sebanyak 41 kali. Membaca doa sabu jagat sebanyak 41 kali memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki kita, memudahkan serta melancarkan segala urusan, dan menganugerahkan kehidupan yang penuh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Doa ini mencerminkan permohonan yang ringkas namun sangat dalam maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dengan mengamalkannya secara istiqomah, terutama sebanyak 41 kali dalam satu waktu tertentu, seperti setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab, seorang hamba akan merasakan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Rezekinya yang lapang, urusannya yang dipermudah, serta ketenangan hati adalah bagian dari rahmat yang dijanjikan Allah kepada mereka yang ikhlas berdoa dan berserah diri kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan atau membaca zikir-zikir tersebut, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah apa yang menjadi hajat Anda selama ini yang belum terkabul. Insya Allah, dengan izin dan ridha Allah, jika kita melaksanakan dengan penuh keyakinan akan kebesaran Allah, tidak akan lama setelah itu hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di channel Fadilah Doa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan izinkan saya mendoakan semoga para sahabat sekalian yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, ampunan atas dosa-dosa,
serta terkabul segala hajat dan cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua sholat yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat subuh berjamaah dan sholat sunnah tahajud yang dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah seseorang bangun dari tidur. Waktu terbaik untuk melaksanakannya adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Namun sebenarnya sholat tahajud dapat dilakukan kapan saja setelah tidur, meskipun hanya sebentar. Sholat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan tidak ada batasan maksimal jumlah rakaatnya. Dalam kesunyian malam, tahajud menjadi momen spesial untuk menghadirkan ketenangan hati dan memperkuat kedekatan kita kepada Allah. Ini adalah waktu yang penuh berkah, saat di mana doa lebih mudah dikabulkan dan rahmat Allah turun dengan melimpah. Sholat tahajud bukan sekedar ibadah biasa. Ia adalah sebuah kehormatan bagi seorang muslim yang mampu bangun dari tidurnya demi menghadap Allah. Selain memberi ketenangan jiwa, tahajud juga memberi manfaat besar bagi kesehatan fisik, membersihkan dosa-dosa yang telah diperbuat, serta menjadi pelindung dari kesepian di alam kubur kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika mendirikan sholat tahajud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya doa-doa." Setelah melaksanakan sholat tahajud, ada zikir dan doa khusus yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Inilah zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau mengerjakan sholat tahajud. Zikir yang pertama yaitu membaca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah istighfar ini sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan istighfar yang kedua, yaitu istighfar untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahalazim li abihi wa ummi. Beristighfarlah kepada orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah istighfar tersebut sebanyak 33 kali. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali mengandung keutamaan besar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pahalanya sebanding dengan membaca seluruh Al-Quran. Kemudian zikir yang keempat, yaitu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengharap agar mendapatkan syafaatnya dari beliau kelak. Salawatnya yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk zikir yang terakhir, yaitu membaca doa sabu jagat sebanyak 41 kali. Membaca doa sabu jagat sebanyak 41 kali memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan melapangkan rezeki kita, memudahkan serta melancarkan segala urusan, dan menganugerahkan kehidupan yang penuh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Doa ini mencerminkan permohonan yang ringkas namun sangat dalam maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dengan mengamalkannya secara istiqomah, terutama sebanyak 41 kali dalam satu waktu tertentu, seperti setelah sholat atau di waktu-waktu mustajab, seorang hamba akan merasakan keberkahan dalam setiap langkah hidupnya. Rezekinya yang lapang, urusannya yang dipermudah, serta ketenangan hati adalah bagian dari rahmat yang dijanjikan Allah kepada mereka yang ikhlas berdoa dan berserah diri kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan atau membaca zikir-zikir tersebut, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah apa yang menjadi hajat Anda selama ini yang belum terkabul. Insya Allah, dengan izin dan ridha Allah, jika kita melaksanakan dengan penuh keyakinan akan kebesaran Allah, tidak akan lama setelah itu hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.